Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan kisah seorang ustadz yang menghadapi ujian berat ketika kuda kesayangannya melahirkan sesuatu yang di luar nalar. Sebuah kejadian yang tidak hanya menguji imannya, tetapi juga membuka tabir misteri yang sulit diterima akal manusia. Namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk kita dalam meraih syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dukungan dari sahabat semua sangat membantu dalam menyebarkan dakwah Islam, dan insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Simak cerita ini dengan saksama, dan ambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Mas Danton dan Riko tiba di Bandung saat senja hampir berakhir. Mereka baru saja menyewa kamar di sebuah rumah kos yang memiliki interior vintage, berlokasi di daerah yang cukup tenang. Bangunannya tua, dengan dinding kayu coklat tua dan kaca-kaca jendela berukir yang menambah kesan kuno. Bu Ratna, pemilik kos, menyambut mereka dengan senyum ramah. Perempuan parubaya itu mengenakan kebaya sederhana, raut wajahnya terlihat bersahabat, namun matanya seperti menyimpan sesuatu. Kalian berdua pasti Mas Danton dan Mas Riko, ya? Mari, masuk. Semoga betah di sini, katanya dengan nada lembut. Danton dan Riko mengangguk. Mereka berjalan melewati lorong panjang dengan penerangan lampu kuning redup. Suasana dalam rumah kos terasa berbeda, seperti ada hawa yang menekan dada mereka perlahan. Setelah memasuki kamar, Riko meletakkan tasnya di ranjang. Kosan ini keren juga, ya. Vintage gini, serasa di rumah nenek zaman dulu, katanya sambil mengamati sekeliling. Danton mengangguk pelan. Iya, tapi agak sepi. Padahal kamar-kamarnya banyak. Tak lama, pintu kamar mereka diketuk pelan. Bu Ratna kembali berdiri di sana dengan senyum ramah. Malam ini kami mengadakan makan malam untuk menyambut kalian. Silakan datang ke ruang makan jam 8 nanti. Ya, katanya sebelum melangkah pergi. Danton dan Riko bertukar pandang. Tawaran itu terdengar baik, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka sedikit ragu. Mereka memutuskan untuk datang, tanpa menyadari bahwa makan malam itu akan menjadi awal dari pengalaman yang mencekam. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Danton dan Riko melangkah menuju ruang makan yang terletak di bagian tengah rumah kos. Meja kayu panjang sudah dipenuhi hidangan tradisional, tampak mengundang selera. Bu Ratna menyambut mereka dengan senyum hangat. Di sisi meja, duduk seorang pria berusia sekitar 50-an yang diperkenalkan sebagai Pak Wira, suami Bu Ratna. Wajahnya dingin dan nyaris tanpa ekspresi. Di sebelahnya, seorang gadis remaja berambut panjang tertunduk diam. Ini Nindi, anak kami, ujar Bu Ratna. Namun, Nindi sama sekali tidak menoleh atau menyapa mereka. Danton dan Riko mulai duduk. Mereka mencoba mencairkan suasana, tapi hanya Bu Ratna yang banyak bicara. Pak Wira tetap menunduk, sedangkan Nindi seperti sibuk dengan pikirannya sendiri. Saat Danton hendak mengambil sendok, ia melihat sesuatu yang aneh. Cermin besar di sudut ruangan memantulkan bayangan mereka, tapi ada satu yang tidak sesuai. Nindi dalam pantulan cermin terlihat menatap lurus ke arahnya, meskipun di kenyataan gadis itu masih tertunduk. Danton terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan hal aneh itu. Riko, yang duduk di sebelahnya, tampak gelisah. Bu, kos ini sepertinya cukup tua, ya? Tanyanya, berusaha mengalihkan rasa tidak nyaman. Bu Ratna tersenyum tipis. Iya, rumah ini sudah lama berdiri. Banyak kenangan di sini. Saat mereka mulai makan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lorong, seolah ada seseorang berjalan mendekat. Danton menoleh, tapi lorong kosong. Pak Wira akhirnya bersuara, suaranya berat dan dalam. Sebaiknya kalian habiskan makanan kalian. Danton merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Ia melirik ke arah cermin sekali lagi. Dan kali ini bayangan Nindi terlihat tersenyum lebar. Senyum yang sama sekali tidak ada di wajah gadis itu di dunia nyata. Danton berusaha mengabaikan keganjilan di cermin. Ia menyendok makanan ke mulutnya, tetapi tiba-tiba, rasa anyir menyentak lidahnya. Ia menahan mual, melirik Riko yang juga tampak sedikit pucat. Makanannya enak, Bu, ujar Riko dengan ragu. Bu Ratna tersenyum lebar. Syukurlah. Kami selalu senang jika tamu menikmati hidangan kami. Pak Wira menghela napas panjang. Tangannya mencengkeram sendok erat seakan menahan sesuatu. Sedangkan Nindi, sejak tadi masih tertunduk diam, tak menyentuh makanan sedikit pun.
Setelah makan malam selesai, Danton dan Rico segera kembali ke kamar. Mereka menutup pintu dengan tergesa, lalu saling bertatapan. "Kamu ngerasain sesuatu yang aneh nggak?" tanya Rico dengan suara pelan. Danton mengangguk. "Makanannya terasa anyir. Dan cermin itu." "Rico, bayangan Nindi di cermin tadi nggak sama dengan yang kita lihat di dunia nyata." Rico menghela napas. "Aku juga ngerasa ada yang salah. Rumah ini kayak menyimpan sesuatu." Belum sempat mereka berdiskusi lebih jauh, terdengar suara langkah kaki di lorong. Pelan, tapi jelas. Seperti ada seseorang yang berjalan mendekat ke kamar mereka. Tok, tok, tok. Pintu kamar diketuk 3 kali. Danton dan Rico saling berpandangan. Tidak mungkin Bu Ratna, karena suara langkah itu terasa lebih ringan, seperti milik seorang anak kecil. Dengan hati-hati, Danton mendekati pintu dan mengintip melalui celahnya. Tidak ada siapa-siapa di luar sana. Namun, tiba-tiba bau anyir yang sama seperti saat makan malam kembali tercium. Bau yang semakin kuat, memenuhi ruangan. Saat Danton menutup pintu kembali, suara langkah itu tidak pergi. Justru semakin dekat, tepat di depan pintu kamar mereka. Danton menahan napas. Suara langkah di depan pintu kini berhenti, berganti dengan suara napas pelan yang seakan mengintai dari luar. Rico memberi isyarat untuk diam. Mereka menunggu dalam keheningan, berharap suara itu menghilang. Namun, tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Rico mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Danton memberanikan diri membuka pintu sedikit, tapi lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, samar-samar, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Seperti bayangan seseorang yang berdiri diam dalam gelap. Danton buru-buru menutup pintu. "Kita nggak bisa diam saja. Kita harus cari tahu ada apa dengan tempat ini," bisiknya. Keesokan paginya, mereka bertemu dengan Pak Samsu, penghuni lama di kos itu. Seorang pria tua yang biasanya duduk di teras sambil merokok. "Pak, saya mau tanya. Keluarga Bu Ratna sudah lama tinggal di sini?" tanya Danton dengan hati-hati. Pak Samsu menatap mereka lama sebelum menjawab dengan suara rendah. "Kalian diundang makan malam sama mereka?" Danton dan Rico mengangguk. Pak Samsu menarik napas dalam. "Jangan pernah datang lagi kalau kalian diundang. Percaya sama saya, mereka bukan seperti yang kalian pikir." Jantung Danton berdegup kencang. "Maksudnya apa, Pak?" Pak Samsu menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu, dengan suara bergetar, ia berbisik, "Keluarga yang kalian temui sudah mati bertahun-tahun lalu." Danton dan Rico menoleh ke arah rumah kos. Pintu depan terbuka sedikit, seperti mengundang mereka untuk masuk. Suara Bu Ratna tadi masih menggema di telinga mereka, seolah berasal dari setiap sudut rumah. "Kita harus pergi sekarang," bisik Danton. Namun, baru beberapa langkah mereka berbalik, tiba-tiba suara langkah kaki menggema dari dalam rumah. Langkah itu cepat, seperti seseorang berlari ke arah mereka. Brak! Pintu rumah kos tertutup sendiri dengan keras. Rico terlonjak, napasnya tersengal. Mereka berdua berdiri kaku, tidak tahu harus lari atau tetap diam. "Danton!" Suara Bu Ratna kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Danton menoleh dan terkejut. Di jendela lantai 2, Bu Ratna berdiri diam, menatap mereka dengan mata kosong. Wajahnya pucat, terlalu pucat untuk ukuran manusia. "Apa yang harus kita lakukan?" Rico berbisik, suaranya bergetar. Danton menggenggam pergelangan tangan Rico. "Kita kembali ke kamar, ambil barang, dan keluar secepatnya." Mereka berlari menuju kamar di lantai atas. Saat melewati ruang makan, sekilas Danton melihat kursi-kursi di sana sudah tertata rapi kembali, seperti tidak pernah digunakan semalam. Sesampainya di kamar, mereka menghambur masuk dan mengunci pintu. Rico buru-buru mengemasi barangnya. Tangannya gemetar saat memasukkan pakaian ke dalam tas. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari cermin besar di sudut kamar, mereka melihat pantulan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Di dalam cermin, kamar mereka tampak berbeda. Meja rias tampak tua dan berdebu, dinding-dindingnya mengelupas, seakan sudah lama tidak dihuni. Tapi yang paling mengerikan, di atas tempat tidur, mereka melihat 2 sosok terbaring tak bernyawa. Danton dan Rico. Mereka berdua. Tubuh mereka dalam cermin penuh luka,
seperti sudah mati berhari-hari. Danton merasakan tubuhnya membeku. Rico menjerit, buru-buru menariknya menjauh dari cermin. Pintu kamar tiba-tiba diketuk keras. Toh, 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 kalian mau pergi kemana? Suara Pak Wira terdengar dari balik pintu. Namun, suaranya berubah, terdengar dalam dan parau, seperti bukan suara manusia. Rico menggenggam tangan Danton erat. Kita harus keluar sekarang. Danton meraih tasnya, lalu melirik arah pintu yang masih bergetar akibat ketukan keras itu. Mereka tidak bisa keluar lewat sana. Satu-satunya jalan adalah jendela. Tanpa berpikir panjang, Danton membuka jendela kamar mereka. Udara dingin menerpa wajahnya, membawa serta bau anyir yang semakin menusuk. Rico sudah lebih dulu naik ke kusen. Tangannya gemetar saat melihat ke bawah. Tinggi banget. Gimana kalau kita jatuh? Bisiknya ketakutan. Danton menggertakkan gigi. Lebih baik jatuh daripada tetap di sini. Toh, toh, toh. Pintu kamar kembali digedor dengan keras. Kali ini lebih brutal. Suara Pak Wira semakin berubah. Terdengar seperti bisikan yang bertumpuk-tumpuk, seolah lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Kalian nggak boleh pergi. Rico memberanikan diri menjatuhkan tasnya lebih dulu, lalu bersiap meloncat. Namun, sebelum sempat melompat, ia melihat sesuatu di halaman bawah. Bu Ratna. Ia berdiri di sana, dengan kepala menengadah menatap mereka. Wajahnya yang semula ramah kini berubah pucat keabu-abuan. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Tangannya terangkat, seolah siap menangkap mereka jika mereka melompat. Rico menahan napas, kakinya lemas. Danton, kita nggak bisa turun. Danton menoleh dan langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Di belakang Bu Ratna, ada sosok kecil yang perlahan berjalan ke depan. Nindi. Namun, yang berdiri di sana bukanlah gadis kecil yang mereka temui di malam pertama. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya yang hancur, gaunnya penuh noda merah kehitaman. Ia menatap ke atas, ke arah mereka berdua, lalu tersenyum. Senyuman yang bukan milik manusia. Brak, pintu kamar akhirnya jebol. Danton menoleh dan melihat Pak Wira berdiri di ambang pintu. Wajahnya tak lagi memiliki ekspresi manusiawi. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Kulitnya tampak seperti sudah membusuk. Kalian harus tetap di sini bersama kami. Suaranya bergetar, terdengar seperti isak tangis dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Tanpa pilihan lain, Danton menarik Rico. Kita lompat sekarang. Rico ragu sejenak, tapi saat melihat Pak Wira mulai melangkah ke arah mereka dengan tangan terulur, ia langsung meloncat. Danton menyusul, melompat keluar jendela. Tubuh mereka menghantam tanah dengan keras, nyeri menjalar di sekujur tubuh. Tapi mereka tidak punya waktu untuk merasakan sakit. Dari atas, terdengar suara jeritan yang mengerikan. Suara yang berasal dari keluarga yang seharusnya sudah mati bertahun-tahun lalu. Tanpa menoleh ke belakang, Danton dan Rico berlari secepat mungkin, meninggalkan rumah kos itu. Mereka tidak peduli kemana arah tujuan mereka. Yang penting, mereka harus menjauh. Malam itu, rumah kos tetap berdiri di tempatnya. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, Danton sempat menoleh sekali lagi ke rumah itu. Di jendela kamar mereka, Bu Ratna, Pak Wira, dan Nindi berdiri diam, menatap kepergian mereka dengan senyuman tipis. Seolah menunggu penghuni baru lainnya datang. Dari kisah yang telah kita dengarkan, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian yang datang dalam berbagai bentuk. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika manusia, dan terkadang Allah menguji keimanan kita dengan sesuatu yang di luar nalar. Dalam menghadapi cobaan, seorang hamba harus tetap bersabar, bertawakal, dan tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap ujian yang diberikan Allah sudah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan hambanya, dan di balik setiap cobaan selalu ada hikmah yang bisa kita renungkan. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Meski kisah ini tidak terjadi dalam kehidupan nyata, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa menjadi bahan renungan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah.
Kita harus selalu ingat bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Jangan sampai kita terperdaya oleh hal-hal yang tampak di mata, tanpa mencari makna yang lebih dalam. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan dari Allah, dan sebaik-baiknya sikap seorang mukmin adalah menerima dengan sabar serta mencari solusi dengan cara yang diridhainya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika sahabat merasa mendapatkan manfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Mari kita berbagi pandangan tentang kisah ini dan mengambil hikmah bersama. Dukungan dari sahabat semua sangat berarti dalam menyebarkan dakwah Islam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan hidayah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.